Alright, welcome back to this channel, Camp Bahasa Inggris YouTube channel, and today we are going to have future perfect continuous tense. So don't waste any more time before we start our learning today. Please hit the subscribe button, like button, and also comment down below. Oh, one thing, share this video to your friends if you think this video is useful and interesting for your friends who want to learn English. So today pembahasannya adalah future perfect continuous tense, as you can see on your screen. Jadi definisi mengenai future perfect continuous tense ini adalah pola kalimat yang digunakan dalam tatanan bahasa Inggris untuk menyatakan seberapa lama suatu kegiatan itu akan sudah berlangsung hingga di waktu tertentu di masa depan. Nah, untuk time dimensionnya ini dia, untuk memperjelas mengenai definisi dari future perfect continuous tense, as you can see on your screen, dan ini adalah present time saat ini. Dan di sini ada conversation, do you enjoy your work as an English teacher? Kemudian si pria menjawab, yes I do. Anyway, I will have been teaching English for 4 years by next month. Nah, jadi percakapan ini berlangsung di present time. Kemudian si pria ini sudah mengajar bahasa Inggris sejak dulu, sejak tahun 2017 di sini, di tahun 2017, dan berlangsung hingga sekarang. Dan ketika mendekati bulan November di tahun ini, tahun 2021, maka genap 4 tahun lamanya dia mengajar. Artinya dari dulu hingga sekarang sedang berlangsung nih kegiatan mengajar bahasa Inggrisnya di sekolah. Dan besok seterusnya juga masih berlangsung kegiatan belajar mengajarnya di sekolah. Nah, karena dia yakin hingga bulan depan maka genap 4 tahun lamanya dia mengajar bahasa Inggris. Nah, di sini untuk continuous tense kita gunakan yang bentuk ing. Nah, kemudian untuk perfectnya itu kita menggunakan have plus verb 3. Kemudian untuk future kita menggunakan will. Nah, jadi dari present time hingga bulan November di tahun depan ini masih kita gunakan kata will karena menuju ke masa depan. Nah, contoh kalimatnya yang sesuai adalah I will have been teaching English for 4 years by next month. Untuk kalimat negatif tinggal menambahkan not. We simply add not after auxiliary verb will. Kemudian untuk question sentence atau bentuk tanyanya, kita ubah will ini posisinya menjadi yang paling depan. Will you have been teaching English for 4 years by next month? Nah, itu dia sedikit intonasi. Dan time signal di sini biasanya kita menggunakan kata by. Itu biasanya selalu ada by next week, by next month, by next year. Kemudian bisa spesifik monthnya by June, by August, by next year, by the end of, atau by the time bla bla bla. Nah, for more understanding, please check this website. I found one interesting website that provide us information about future perfect tense di sini. Nah, untuk tambahan contoh nih, untuk memudahkan teman-teman semua memahami, kita langsung ke contoh soal. Number 1, Bobby bla 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 on the non-profit organization for 6 months next week. Nah, di sini time signalnya adalah next week, jadi di minggu depan. Nah, di sini Bobby, kalau sesuai rumus maka jawabannya adalah yang A, sebab di pilihan jawaban A itu ada include future, ini future ya, will, kemudian have been ini adalah perfectnya karena been ini adalah bentuk ketiga dari be, kemudian continuousnya adalah being. Nah, Bobby will have been being on the non-profit organization for 6 months next week. Nah, present time masih belum genap 6 bulan, tapi di minggu depan sudah genap 6 bulan dan itu masih berjalan. Nah, kemudian number 2, your children ini kan banyak nih. Your children bla bla bla. Dan dari pilihan jawaban E dan B ini yang paling benar adalah yang
Yang B, karena lengkap ya, nggak perlu ada lagi kata being di sini. Sudah langsung future perfect continuous. Future perfect, perfectnya sampai been ya. Kemudian continuous. Nah, your children will have been playing paintball in my backyard for more than 2 hours by the time you pick them up. Nah, jadi ketika you di sini mungkin orang tua mereka, orang tuanya datang menjemput, berarti anak itu sudah genap bermain selama 2 jam. Jadi, untuk menyatakan seberapa lama sih suatu kegiatan itu masih berlangsung hingga di waktu tertentu. Nah, waktu tertentunya di sini adalah by the time you pick them up. Nah, itu dia. Kemudian number 3, the construction workers bla 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 for more than 90 minutes when the bell rings. Kalau kita dilihat dari pilihan jawabannya, maka yang A adalah yang benar dalam bentuk negatif. Untuk makna, pekerja bangunan itu masih belum tidur selama 90 menit ketika bel berbunyi. Di sini belum ya, karena will not have been sleeping. Mereka tidur, tapi mungkin baru aja gitu. Jadi belum sempat 90 menit tidur ketika bel berbunyi. Misalnya bel berbunyinya di jam 1. Mereka sekarang sedang tidur di jam 12.30. Artinya 30 menit ke depan kan belum 90 menit. Seperti itu. Number 4, he bla 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 the business for 2 years by the end of next April. Will has atau will have. Nah, di sini nggak ada pilihan has, semuanya menjadi have. Jadi he will have been running the business for 2 years by the end of next April. Dia akan sudah sedang ya. Jadi future perfect continuous tadi gabungan dari itu. Dia akan sudah menjalankan bisnisnya selama 2 tahun. Usianya 2 tahun ketika berada di bulan April. Di akhir bulan April itu sudah berusia 2 tahun dia menjalankan bisnis. Nah, begitu ya. So number 5, your friend will be angry since he bla 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 so long. Di sini nggak ada penggunaan would. Would ini digunakan, ini beda bahasa nih. Untuk future perfect continuous tense, future, maka kita gunakan will. Kalau would, kita gunakannya di future past. Nanti kita bahas. Your friend will be angry since he will have been waiting so long. Bagaimana dengan maknanya? Temanmu akan marah. Since ini nggak selalu berarti semenjak, tapi ketika diterjemahkan bisa saja menjadi kalau. Kalau dia menunggu terlalu lama. Alright, for number 6, 7 dan seterusnya, saya akan include link of this website in the description box for you to understand more about future perfect continuous tense. Jadi kita kembali ke slide nih. Ya. Di sini apakah semuanya mengerti? If you have understood, if you have understood, thank you very much. And if you haven't understood, replay videonya dan fokuskan pada definisi. Jadi kita bisa berbahasa Inggris dengan baik dan rapi itu kalau kita punya dasar-dasar. Kita adalah pengetahuan mengenai 16 tenses ini. Kapan kita gunakan kata ini, kata itu, tenses ini, tenses itu juga dasarnya dari apa yang kita pelajari ini. Jadi kalau teman-teman semua belajar bahasa Inggris yang I love you, ya mungkin ya sepotong-potong itu pahamnya. Kalau dikembangkan lagi harus belajar lagi gitu. Jadi apapun itu bisa kita lakukan kalau kita study. Oke. Jadi sampai sini kalau sudah mengerti, oke, good job. Dan kalau belum mengerti, baca lagi. Nah, sampai mengerti. Dan teman-teman juga perlu untuk belajar menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia untuk semakin memantapkan bahasa Inggrisnya. Oke, demikian. Don't waste any more time. Thank you very much for watching this video until the end. And I hope we can meet again in the next meeting.
Jadi itu dia. Bye. Oh, one more thing. Almost forget. My goodness. Don't forget to hit the subscribe, like buttons, and also comment your thoughts in the comment section below, and share this video to your friends if you find this video useful, interesting, enjoyable, and recommend it for your friends who want to learn English as their foreign language. Bye.